Shalom, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian yang ada di rumah? Semoga dalam keadaan sehat semua. Senang bisa menyapa kalian yang ada di rumah meskipun belum bisa bertemu secara langsung karena masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Hari ini kita akan memasuki hari ketiga MPLS sekaligus hari terakhir atau penutupan dalam kegiatan kita itu MPLS. Nah, saat ini kita akan memasuki materi berikutnya, materi baru yaitu mengenai tata krama. Sebelumnya Bapak akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya di sini sebagai moderator. Nama Bapak Eliezer Kulimbang. Nah, sekarang kita akan langsung saja memasuki materi mengenai tata krama yang akan dibawakan oleh Ibu Asri Seli Pawang Espak. Kepada Ibu saya persilakan. Selamat pagi menjelang siang anak-anakku sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam materi MPLS, materi yang kedua dari yang terakhir. Materi kita hari ini adalah tata krama, khususnya yang berlaku di lingkungan kita SMA Kristen Elim Makassar. Senang berjumpa hari ini. Saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Ibu adalah Asri Seli Pawang, SPAK, guru mata pelajaran agama Kristen. Baik, saya akan langsung masuk materi hari ini, yaitu tata krama. Tentu anak-anakku di rumah sekalian tahu sudah tentang apa itu tata krama. Tata terdiri dari kata tata dan krama berarti tata berarti aturan, adat, norma, dan peraturan. Kemudian krama berarti sopan santun, perilaku santun, dan sebagainya. Pokoknya yang sewarna lah dengan itu. Nah, kalau disimpulkan, tata krama berarti norma atau suatu kebiasaan yang mengatur sikap sopan dan santun yang sudah disepakati di dalam suatu lingkungan. Ya, gitu ya. Kalau dari definisi tata krama itu sendiri. Kemudian di setiap harinya dalam pergaulan kita sehari-hari, tentu anak-anakku di rumah punya teman di sekolah, teman di rumah walaupun itu keluarga sendiri, dan teman di mana Anda ada di lingkungan masyarakat. Nanti kita akan mempelajari bagaimana kita bersikap di tengah lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan di tengah masyarakat. Nah, di sekitar kita ada dua tipe manusia yang kita tahu. Yang pertama saya bagikan tipe kedondong. Kira-kira mana yang Anda suka? Tipe kedondong itu adalah halus di luar, tapi di dalamnya penuh duri-duri. Ya, siapa yang pernah makan kedondong? Ya, pasti banyak di antara kalian, anak-anakku, yang pernah makan buah kedondong. Di dalamnya halus, di luarnya halus, tapi di dalamnya penuh dengan akar. Apa itu? Seperti akar. Nah, tipe yang kedua adalah seperti buah durian ya. Buah durian itu di luarnya kasar, berduri-duri, tetapi di dalamnya kalau kita makan enak ya, enak ya. Jadi kira-kira Anda masuk di mana ya? Apakah dibuat tipe kedondong atau tipe durian? Ya, kalau saya sih ibu guru sih ambil dua-duanya saja. Sebagai kedondong dan durian, di luarnya halus, di dalamnya durian, enak dimakan. Maksudnya bahwa ketika kita bergaul dengan orang sekitar kita, siapapun itu, baik di rumah, di sekolah, pun di lingkungan masyarakat di mana kita ada, kita harusnya berlaku baik, sopan, dan tidak sombong. Ya. Kalau di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga,
ada mama, papa di rumah, ada saudara kita, kalau anak tunggal ya mungkin ada sepupu atau sendirian di rumah. Bagaimana seorang anak menghormati ayah dan ibu di rumah. Lalu ketika kita keluar dari rumah, apakah ke sekolah atau ke mall atau ke gereja, tapi kan zamannya sekarang pandemi ya anak-anakku sekalian, jadi susah keluar dari rumah, stay at home kata pemerintah. Jadi kalau kita keluar dari rumah harus mengucapkan masuk ke rumah atau keluar dari rumah pamit sama orang tua, ibu, bapak, saya mau pergi. Setelah pulang beri salam, Pak, Ma, saya sudah kembali, selamat siang atau selamat malam, selamat sore. Nah, kemudian kita senantiasa menjaga perasaan. Jangan sampai di rumah suara kita lebih besar dari mama papa kita. Mama bilang, nak, tolong dong cucikan piringnya. Iya mas, sebentar lagi. Nah, seolah-olah kita lah di rumah yang lebih berkuasa daripada orang tua kita. Kemudian bagaimana cara menerapkannya? Yaitu tadi kalau di lingkungan keluarga. Kemudian di lingkungan sekolah, ya anak-anakku sekarang ini mohon maaf karena harus berada dulu di rumah. Sabar dulu ya anak-anak, harus ada di rumah belajar daring. Jadi di sekolah itu sudah diajarkan ketika Anda ada di SMP, SD, sudah diajarkan bagaimana memberi salam. Memberi salam, ambil tangan guru, baru ya, sekarang sih tidak diberlakukan secara umum lagi untuk itu. Jangankan memberi salam, berjabatan tangan pun jangan dulu karena masa pandemi. Yang kedua, bagaimana memberi hormat guru bukan berarti menghormati guru seperti ini ya. Bagaimana kita menghargai orang yang kita anggap lebih tua. Kalau di rumah kita ada orang tua, di sekolah ada orang tua kita juga namanya ya, itulah ibu bapak dan ibu guru. Ya, itu kita harus hargai mereka. Menghargai guru yang sedang mengajar. Jangan sampai kalau guru A yang datang saya mau tiru saja, saya tidak suka gurunya misalnya. Jangan. Kalau guru B nanti ngajar, itu yang saya mau dengar baik-baik karena aku suka materinya, saya mau belajar bagus. Itu tidak boleh memperlakukan guru dengan berbeda sikap. Harus dengan sikap yang manis, siap menerima setiap materi pelajaran. Kemudian di lingkungan masyarakat, bagaimana kita menjalin hubungan yang baik dengan tetangga kita. Berikan yang terbaik ya. Kalau misalnya kita ketemu siapalah, apakah kita kenal atau tidak, paling tidak ada pancaran senyum di wajah kita. Seperti kita mau menjalin persahabatannya, tapi ada dua orang yang orang Toraja bilang matok do lindona, seperti digantungi batu mukanya. Biar kita mau senyum, sudah setengah mati senyum, orang itu tidak mau senyum ya, disenyumi saja. Ya seperti itulah kehidupan. Ada karakter yang sudah senyum di hatinya, tapi tidak disenyum di wajahnya, gitu ya. Ada orang seperti itu. Ketika ditanya, oh tidak senyum, mau difoto tidak senyum, saya sudah senyum setengah mati dalam hati saya. Nah itulah. Jadi tidak semua orang punya karakter yang sama. Kemudian ketika kita pergi ke tempat umum misalnya, kita naik kendaraan, lalu misalnya orang yang lebih tua dari kita mau duduk tidak bisa, jadi kita mengalah saja, mungkin ya kita ambil sedikit tempat duduk saja. Atau ketika mungkin ngantrian di rumah sakit, ada pasien yang mungkin sudah sekarat, tiba-tiba karena nomornya kita sudah duluan, apakah kita mau memberikan tempat untuk orang itu? Misalnya kita dulu bunda atau oma, biar nanti saya baik-baik saja, jadi nanti saya setelah oma misalkan ya. Seperti itu. Jadi banyak contoh-contoh yang bisa kita tampilkan dalam hidup kita. Apalagi kalau sudah di lingkungan namanya lingkungan gereja. Ya hari ini memang sih sudah jarang sekali kita ke gereja, sudah hampir 3-4 bulan ya kita ada di rumah, tidak ke gereja lagi, kita ibadah dalam rumah masing-masing saja. Jadi dari keseluruhan pembahasan hari ini, maka tujuan tata krama itu adalah yang pertama, satu, menciptakan suatu kedamaian dalam kehidupan sosial. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran seseorang. Ditumbuhkan kesadaran seseorang bahwa betapa pentingnya tata krama itu.
ya, betapa pentingnya tata krama itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita memahami ilmu pengetahuan itu secara lisan. Ya, seperti sekarang ini Ibu menyampaikan, Anda mendengar, anak-anakku sekalian mendengar, Ibu menyampaikan itu secara lisan dan juga tertulis seperti yang ada di sini itu tertulis. Kita diajarkan untuk senantiasa bagaimana menghindari hal-hal yang buruk dan bagaimana kita melakukan hal-hal yang baik menurut aturan yang sudah ada. Ya, kalau di sekolah ini banyak sekali kedisiplinan yang harus diikuti. Ya, kalau sudah aktif sekolah kembali, sekarang kan new normal, jadi harus belajar daring. Itu saja pemaparan dari Ibu. Terima kasih, kiranya anak-anak sekalian boleh memahami dan tata krama ini boleh menjadi bahagian kita, baik di rumah, nanti kalau di sekolah pun di tengah masyarakat di mana kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Ya, jadi anak-anak yang ada di rumah, itulah materi mengenai tata krama yang telah dibawakan oleh Ibu Asri Salipawang SPAK. Sebagai timbal balik dari materi yang dibawakan oleh Ibu tadi, Bapak memberikan tugas di rumah, yaitu membuat video mengenai tata krama berdurasi 1 menit. Kalian bisa menggunakan anggota keluarga kalian yang ada di rumah untuk membuat video ini, dan video ini dikirim nanti di grup kelas agama. Kalaupun ada pertanyaan yang ingin disampaikan mengenai materi yang telah dibawakan oleh Ibu tadi, bisa disampaikan lewat grup kelas agama. Nah, sekian materi kita pada saat ini, kiranya bermanfaat untuk kalian semua. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.